suntik, kita khawatir fertilisasi tidak akan berjalan dengan baik. Karena dia tidak akan terjadi pematangan, tidak akan terjadi perubahan dari M1 menjadi M2. Jadi obat ini sangat krusial walaupun sekali suntik. Bentuknya adalah prefill syring. Dan kapan menyuntikannya adalah saat misalnya ukuran folikel berukur 18 mm dan tidak lebih daripada 3 folikel ya, folikel dominan, supaya mencegah terjadinya nanti kehamilan ganda. Nah, apakah cloven-citrat harus dikombinasikan dengan HCG? Nah, satu laporan dari Konik yang dilaporkan di S tahun 2009 mengatakan bahwa kalau dia misalnya dengan HCG, maka kumulatif concentrate-nya itu sekitar 48%. Kalau dia tidak dikombinasikan dengan HCG itu sekitar 34,7%. Dan kemudian deliveries-nya kalau pakai HCG itu sekitar 35,6% dan tanpa HCG sekitar 26,7%. Artinya adalah bahwa kalau pasien-pasien pun diterapi dengan cloven-citrat, maka lebih bagus hasilnya kalau dikombinasikan dengan HCG. Jadi walaupun dia pakai cloven-citrat, sebaiknya di-trigger dengan Ovidral, maka hasilnya akan jauh lebih baik lagi. Jadi itu jadi sama seperti yang tadi para dokter maksudnya presentan speaker dari awal itu menunjukkan mengatakan bahwa gonadotropin itu lebih bagus. Ya memang itu sudah didukung oleh laporan-laporan yang dilaporkan di clinical trial. Ini adalah Crinon, itu sini adalah progesteron. Bentuknya gel. Jadi bentuknya gel dan ini sangat lengket sekali. Diberikan lewat intravaginal. Dan obat ini sangat cepat kerjanya, 4 jam sudah mencapai fundus uterus. Dan dia tidak mempunyai efek yang seperti obat yang sistemik gitu ya. Jadi kalau kita ukur kadar progesteron di dalam darah, progesteron dalam darahnya itu lebih rendah dibandingkan dalam endometrium. Karena dia memang dia langsung bekerja di organ targetnya. Karena itu memang sekarang trennya untuk memberi progesteron untuk mempertahankan kehamilan adalah lewat intravaginal. Penggunanya sangat mudah sekali. Ini hanya sekitar nggak terlalu merepotkan buat perempuan gitu ya. Tinggal dibuka aja ininya, tutupnya, kemudian nanti bisa posisi duduk atau posisi berbaring, tinggal dimasukkan ke dalam lewat intravaginal. Dan kalau orang progesteron sudah tidak direkomendasikan oleh ASRM lagi karena biomodalitasnya sangat jelek sehingga efikasinya kurang begitu bagus. Dan kalau kita lihat di sini, apakah kasus-kasus yang harus menggunakan progesteron? Ya, 2 meta-analisis menunjukkan bahwa progesteron harus diberikan kepada kasus-kasus yang IUI karena dia memberikan benefit. Dan kalau kita lihat di sini yang dilaporkan di Fertility Review di Amerika, mereka menyarankan bahwa progesteron akan meningkatkan laju kehamilan dan laju kelahiran hidup. Kemudian laju kelahiran hidup itu jauh lebih tinggi kalau dia menggunakan misalnya seperti produk Crinon ini, progesteron gel. Dan kalau kita bandingkan dengan kapsul progesteron sendiri, maka Crinon itu jauh lebih bagus karena kehamilannya jauh lebih baik dan juga kita lihat pregnancy rate maupun implantation rate-nya. Jadi itu mengenai Crinon. Kemudian kami juga mempunyai produk yang lain, dok. Mungkin dokter sudah pada kenal. Kami mempunyai ada Kavit 3, dok. Tabletnya sangat kecil. Ini adalah untuk kalsium, dok. Suplementasi kalsium pada kasus-kasus kehamilan. Tabletnya sangat kecil. Kemudian juga kami punya Hemobion, dok. Isinya tablet zat besi dan ini sangat cepat meningkatkan kadar ini ya, kadar HB karena dia mempunyai elemental iron yang paling tinggi, 119 elemental iron dibandingkan dengan produk-produk lain. Jadi cepat sekali untuk mengatasi anemia. Dan kami juga mempunyai lutein. Ini adalah normogestrol acetat yang berguna untuk mengatur haid pada kasus-kasus yang ini haid yang nggak teratur dan juga bisa digunakan juga untuk ini ya, untuk penanganan kasus yang naik haji ataupun yang naik umroh. Kemudian azol ini adalah untuk endometriosis, isinya adalah danazol. Jadi ini adalah produk-produk yang kami, dok, yang ada di divisi women health ya. Maksudnya itu yang banyak berkaitan dengan ini dengan kehamilan maupun infertilitas. Jadi kalau dokter misalnya mau mencari obat bagaimana untuk menginduksi operasi pada kasus-kasus PCOS ataupun kasus-kasus unexplained infertility, dokter bisa menggunakan misalnya Gotham F ini dan menggunakan Ovidral sebagai untuk pencetus operasinya. Dan kalau membutuhkan support luteal, dokter menggunakan Crinon.
Dan kalau dokter membutuhkan kalsium, dokter menggunakan KVD3, dan untuk mempertahankan zat besinya menggunakan hemobiol. Jadi banyak sekali dok. Terima kasih dok atas perhatiannya. Barangkali ada pertanyaan dok. Kan dokter, jadi fokus kita memang kayaknya kita sudah harus lebih maju ya, jadi jangan di kelompok lagi, kita maju ke gonadotropin. Saya kira Mark ini gonadotropin yang paling baik ya yang ada saat ini, jadi kita bisa harapkan dengan penggunaannya bisa meningkatkan keberhasilan pada program kita. Dokter, Purna Jual Mark ini bagus ya, jadi kalau dokter ada kesulitan dokter bisa langsung kontak, minta jurnal, minta segala macam, bisa dibantu untuk membantu praktek kita ya. Ada untuk produk ada yang mau ditanyakan ini? Saya juga lihat ya ada yang 75, silakan. Kalau biasanya ada media menggunakan media babi gitu ya untuk perantaranya, karena ada yang kasih ya, tapi bersinggungan kan. Kalau secara Islamnya gimana? Jadi sama seperti tidak ada. Itu hanya ada di sama di sarkoferis. Dan kalau monogam tidak ada. Hanya dia itu hanya karena dia hanya sama seperti dengan vaksin yang digunakan untuk ini. Ada lagi yang lain? Ya, jadi karena mungkin sebagian besar dari teman-teman baru ya, kita bicarakan ke FSA ya. Jadi nanti kita harus lebih mengenal lagi nih produk-produknya. Maka silakan langsung ditanyakan ke Pak Hotma dan timnya ya. Terus range produknya juga banyak, jadi sampai progesteron untuk support luteal ada ya. Jadi untuk induksi ovulasinya juga untuk triggernya juga dia ada, dan saya kira sangat convenient semuanya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Hotma dan tim dari PT Merck. Sekarang kita akan istirahat dulu kurang lebih